Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1 dan 2. Masih bersama Bu Iis. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, ayo jangan lupa tersenyum dulu. Tarik nafas, keluarkan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Nah, setelah itu, ayo berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar bahasa Indonesia, IPS, serta IPA. Nah, untuk bahasa Indonesia ada muatan KD 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk IPS-nya ada KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkup ASEAN. Sedangkan untuk muatan IPA ada KD 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja kita ke materi. Nah, sebelumnya sudah Bu Is jelaskan tentang globalisasi. Masih ingat apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar di berbagai belahan dunia. Kebudayaan serta gaya hidup dari berbagai dunia sangat dengan mudah kita ketahui. Kondisi ini tentu memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Nah, apakah kita harus meniru kebudayaan asing itu semuanya? Tentu kita harus menyaringnya ya. Pilihlah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kita harus berpikir global dan bertindak lokal. Apa itu berpikir global dan bertindak lokal? Nah, mari kita pelajari tentang berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah menggunakan barang produksi dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional, mengkonsumsi buah-buahan lokal. Nah, apakah kalian sering berbelanja di pasar tradisional, anak-anak? Selanjutnya, ada juga yang tidak termasuk sikap berpikir global, bertindak lokal. Kebalikan dari tadi ya, jadi lebih memilih produk luar negeri. Kalau nggak beli produk luar negeri, nggak gaya Bu, ada yang bilang seperti itu ya. Berbelanja di mall karena lebih enak Bu, bisa sambil jalan-jalan. Nah, kadang-kadang boleh ke mall, tapi jangan lupa untuk tetap ke pasar tradisional. Kemudian memilih mengkonsumsi buah-buah impor. Nah, anak-anak, berpikir global, bertindak lokal sendiri itu adalah pemikiran maju dan mendunia. Pikiran kita harus maju serta mendunia, global, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Jadi perbuatan atau tindakan kita harus tetap mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Apa dampak jika kita bisa berpikir global tapi bertindak lokal? Nah, pasar produksi dalam negeri bisa meningkat. Pasar tradisional dapat tetap bertahan di era globalisasi. Buah lokal tetap menjadi raja negeri sendiri. Itu salah satu dampak dari berpikir global, bertindak lokal. Nah, contoh sikap yang bisa kamu terapkan di rumah apa? Banyak mengkonsumsi buah lokal daripada buah impor. Nah, kemudian jangan lupa untuk
menanam tanaman buah-buahan di sekitar rumah jika kalian mempunyai lahan. Jika tidak punya, bisa juga menggunakan tambula pot ya. Selain bermanfaat juga bisa untuk menghasilkan oksigen. Nah, selain itu anak-anak, ketika kita sudah menerapkan berpikir global bertindak lokal, berarti kita harus bisa meningkatkan penguasaan teknologi agar kita tidak bergantung pada bangsa lain, bisa mandiri serta percaya diri. Jadi teknologi itu wajib untuk generasi saat ini. Jadi Bu Is minta, karena sekarang teknologi sudah maju, sudah canggih, bahkan kalian sudah banyak yang punya HP sendiri-sendiri, manfaatkan itu sebaik mungkin. Ingat ya, jangan untuk main game terus, terutama game online, karena iklan-iklannya juga harus difilter dulu. Jadi kalau kamu sudah diberi gadget oleh orang tua kamu, gunakan dengan bijak. Paham ya anak-anak ya? Kalian pasti bisa. Nah, selanjutnya, ayo buka buku tema kalian halaman 94. Kita membaca bersama ya. Nah, di sini ada teks eksplanasi berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ini ada hubungannya dengan teknologi tidak? Ya, ada ya. Nah, jadi Universitas Indonesia itu meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara yang telah melakukan pendidikan serta pelatihan tenaga surya. Tenaga surya kemarin apa? Pembelajaran sebelumnya Bu sudah menjelaskan. Ya, adalah energi alternatif yang memanfaatkan sinar matahari. Nah, dibaca ya. Ayo dibaca dulu. Budayakan untuk literasi. Oke, sudah selesai. Ini untuk teks pertama, paragraf pertama. Selanjutnya, di paragraf kedua, ini menjelaskan tentang sel surya dan pemanfaatannya ya, bagaimana kandungannya. Dibaca dulu ya. Kalau sudah, lanjut ke paragraf ketiga. Nah, ini adalah kesimpulan dari teks eksplanasinya. Jadi pendirian Akademi Surya ini adalah wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa mengenai krisis energi. Jadi kita menggunakan energi alternatif. Oke, sudah selesai dibaca. Nah, informasi apa yang kamu dapatkan dari teks eksplanasi di atas? Lupa apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena dan berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Kalau teks di atas tadi menjelaskan tentang sel surya. Nah, jadi teks eksplanasi itu berdasarkan fakta atau biasa disebut teks penjelasan. Nah, dari teks eksplanasi yang sudah kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa melakukan kerjasama dengan negara lain, khususnya negara-negara ASEAN, untuk mencari serta memanfaatkan sumber daya alam kita untuk energi terbarukan atau energi alternatif dalam upaya menghemat energi listrik. Nah, kamu juga bisa menerapkan penghematan energi listrik di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan penggunaan energi listrik secara hemat. Seperti pembelajaran yang kemarin ya. Nah, untuk kali ini pembelajaran dari Bu Is cukup sekian ya. Tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin, patuh pada orang tua, jangan main game terus, tiktokan terus, facebookan, twitteran ya.
Jangan lupa untuk selalu belajar dan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.